Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan lancar. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan bentuk fungsi kuadrat, serta cara menggambar suatu grafik fungsi kuadrat. Sehingga setelah pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian dapat menggambar suatu grafik fungsi kuadrat jika diketahui persamaannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video pembelajaran berikut. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan antara daerah asal dan daerah hasil, atau domain dan kodomain ya. Materi ini pernah dipelajari di kelas 8. Sebenarnya banyak relasi atau fungsi yang bisa dibuat, salah satunya adalah fungsi kuadrat. Artinya relasi yang digunakan untuk memetakan si domain ke kodomain itu adalah relasi kuadrat. Ada X kuadratnya. Bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat adalah sebagai berikut, di mana fx adalah notasi dari suatu fungsi sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx ini adalah notasinya atau bisa dibilang hasil atau bayangan yang dihasilkan si fungsi tersebut. Biasanya bisa juga ditulis dengan simbol y. Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana y-nya ini dan X-nya berkaitan dengan diagram Kartesius. X berarti sumbu X, Y berarti sumbu Y. X adalah nilai yang akan dipetakan, kemudian A, B, dan C itu adalah bilangan real. Jadi bisa aja bentuknya misal 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 6. Seperti itu ya. Selain bentuk di samping, terdapat pula bentuk umum lain dalam bentuk kuadrat sempurna sebagai berikut, di mana notasi fungsinya fx sama dengan a dalam kurung x ditambah b per 2a kuadrat ditambah d per min 4a, di mana d di sini merupakan diskriminan dengan rumus d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, a dan b di sini mengikuti bentuk umum dari fungsi kuadrat itu. Sekarang kita akan coba contoh soal yang berkaitan dengan bentuk umum suatu fungsi kuadrat. Di nomor yang pertama, ibu punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5, memiliki bentuk yang sesuai dengan bentuk umum ini ya. Kita disuruh menghitung nilai a ditambah 2b ditambah 3c. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu nilai a-nya itu berapa. A merupakan koefisien dari x kuadrat, sehingga A sama dengan 3. Sedangkan B merupakan koefisien dari X, sehingga B-nya adalah min 2. Kita ambil semuanya termasuk tandanya ya. B sama dengan min 2, sehingga C-nya sama dengan 5. Yang ditanya adalah A ditambah 2B ditambah 3C. Sehingga 3 ditambah 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 5. Sehingga kita punya 3 dikurangi 4 ditambah 15. Atau ini min 1 ditambah 15 sama dengan hasilnya 14. Mudah ya untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk mengubah persamaan fungsi kuadrat dari bentuk ini ke bentuk ini. Untuk bisa mengerjakannya, pertama-tama kita tentukan dulu nilai dari A-nya. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan 5. Berarti dalam bentuk umumnya fx sama dengan A-nya kan 3. Dalam kurung x ditambah b. B-nya min 2 per 2 dikalikan A. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 dikuadratkan ditambah dengan D. Nah, kita cari dulu nilai D-nya berapa. D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Sama dengan B kuadratnya min 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 3 dikali 5. Maka hasilnya 4 dikurangi, ini berarti 60 ya. 4 dikali 12, 12 kali 5, 60. Berarti hasilnya minus 66. Berarti di sini minus 56 per 4 dikali A, 4 kali 3.
Berarti bisa kita sederhanakan 3x min 1/3 kuadrat ditambah, ini bisa dicoret menjadi 14, maka kita punya negatif 14/3. Ya, jadi dari bentuk ini bisa diubah ke dalam bentuk ini, sehingga hasilnya fx sama dengan seperti ini. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Di sini kita akan belajar juga untuk menentukan bayangan atau nilai. Ya, di soal seperti ini, misal ibu memiliki fungsi, sebenarnya fungsi itu bisa fx, bisa gx, bisa hx. Jadi kalau hx itu berarti fungsi h, kalau gx berarti fungsi g. Nah, di sini fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Kita disuruh menghitung bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Nah, berarti kalau kita ketemu soal seperti ini, disuruh menghitung bayangan atau hasil dari fungsi untuk nilai x sama dengan 3. Pertama-tama kita tulis fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Maka sebenarnya x sama dengan 3 itu kita substitusikan ke sini, atau x-nya diganti dengan 3. Maka f3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 dikalikan dengan 3 dikurangi 5. Maka hasilnya sama dengan 9 ditambah 12 dikurangi 5. Ini berarti 21 dikurangi 5 hasilnya adalah 16. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Kalau x sama dengan 3 berarti x-nya diganti dengan 3. Selanjutnya kita cari yang B. Kita disuruh mencari f-2. F-2-nya itu berapa? Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam F ini adalah X ya, sedangkan di sini min 2. Oh, artinya X-nya mau diubah menjadi min 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, berarti kita tulis dulu rumusnya, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Maka nah kita akan mau mencari F min 2, di mana X-nya berubah jadi min 2. Maka sama aja, x-nya kita ubah menjadi min 2. Min 2 kuadrat ditambah 4 dikalikan dengan min 2 dikurangi 5. Min 2 dikuadratkan hasilnya 4. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8 dikurangi 5. Maka kita punya negatif 9. Nah, dari soal A dan B di sini, kita sama-sama disuruh memasukkan nilai dari X dan mencari hasilnya itu berapa. Selanjutnya kita coba yang C. Nah, sekarang dibalik nih, nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7 itu berapa? Berarti kita punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Dia mau fungsinya memiliki nilai 7. Berarti nilai fx-nya ini sama dengan 7. Sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Yang mau kita cari itu adalah nilai x-nya. Berarti ini harus menjadi suatu persamaan kuadrat ya. Berarti x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5, 7-nya dipindah menjadi negatif 12. Nah, di sini kita perlu mengingat bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat ya. Kita mau mencari x-nya, berarti kita coba untuk memfaktorkannya. X berapa dikali berapa hasilnya negatif 12, yang kalau dijumlahkan hasilnya 4. Berarti kan kemungkinannya adalah 1, 12, 2, 6, dan 3, 4. Yang paling memungkinkan menghasilkan angka 4 itu ini, 2 dan 6 ya, karena dikurangkan hasilnya 4 nih. Oh, berarti kita punya 6 dan 2. Dan supaya dia bisa menjadi plus 4, jangan taruh minnya di 6, tapi di min 2. Sehingga kita punya x plus 6 dan x min 2 sama dengan 0. Maka kita punya x plus 6 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Artinya ibu punya hasilnya x sama dengan min 6 atau x sama dengan plus 2. Oh, ternyata nilai yang menyebabkan si fungsi ini memiliki hasil 7
itu kalau X-nya bernilai 6 atau X-nya bernilai plus 2. Jadi kalau kita masukkan min 6 ke sini hasilnya 7, kalau kita masukkan X plus 2 hasilnya juga 7. Kita akan coba soal yang D. Sebenarnya soalnya sama dengan soal yang C. Di soal yang D ini kita diminta mencari nilai X sehingga fx sama dengan negatif 8. Jadi bentuk pertanyaannya bisa dua bentuk seperti ini, tapi cara penyelesaiannya itu sama. Maka kita tulis dulu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Di sini fx diganti dengan negatif 8. Negatif 8 sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Berarti sama ya, kita pindah negatif 8 ke ruas kanan, maka x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 ditambah 8 sama dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Kita faktorkan ya. Jadi kita harus mengingat kembali tentang penyelesaian persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari kemarin ya. Sehingga di sini berapa kali berapa hasilnya 3, yang kalau dijumlah hasilnya 4. Oh ya, pasti 3 dan 1 ya. Berarti di sini x plus 3, x plus 1 sama dengan 0. Maka ibu punya x plus 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Artinya x sama dengan min 3 atau x sama dengan negatif 1. Jadi kalau negatif 3 dimasukkan ke fungsi ini akan menghasilkan nilai min 8. Kalau min 1 dimasukkan ke fungsi ini, ia akan menghasilkan min 8 juga. Gitu ya. Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Nah, sebenarnya soalnya ini bentuknya mirip nih apa yang dicari. Cuma ibu coba memberikan beberapa variasi bentuk yang mungkin keluar, tapi sebenarnya cara penyelesaiannya itu sama. Kita coba yang A. Berapa sih nilai G sehingga titik 2, G terletak pada kurva fungsi? Jadi nanti pada fungsi kuadrat sebenarnya kita lebih banyak belajar mengenai kurva dan grafik. Nah, pada kurva atau grafik itu kan dibuat pada diagram kartesius ya. Kita ingat diagram kartesius kita punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kalau kita punya titik 2, G, ini 2, G, artinya kita punya nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan G atau yang dicari. Artinya ketika kita mau mencari nilai G ini supaya titik ini terletak pada kurva fungsi ini, artinya dia harus bisa dimasukkan ke sini dan menghasilkan suatu nilai tertentu. Maka untuk mengerjakannya kita tulis dulu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Maka kita punya f2 sama dengan x-nya diganti 2, 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 3. Sama dengan 4 dikurangi 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah min 3. Maka G-nya atau Y-nya sama dengan negatif 3. Di awal kan ibu sudah bilang kalau fx itu bisa ditulis dengan Y. Begitu ya. Artinya titik tersebut adalah 2, min 3. Selanjutnya kita coba yang B. Berapa nilai P sehingga titik P, 12 terletak pada kurva fungsi? Maka kalau di sini kita punya nilai X sama dengan P dan nilai Y sama dengan 12. Y ini adalah fx-nya ya. Berarti untuk mengerjakannya kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Maka 12 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 dikurangi 12 sama dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15. Kita akan memfaktorkan ya. X berapa dikali berapa sama dengan negatif 15. Berapa ditambah berapa hasilnya harus negatif 2. Ada kemungkinannya 1, 15, 3, dan 5. Berarti 3 dan 5 ya.
nggak mungkin 1 dari 15. Sehingga di sini kita tulis 5 dan 3, 5 dan 3. Supaya dijumlah hasilnya negatif 2, maka harus salah satu negatif ya, yang negatif yang besar, yaitu 5-nya. Berarti di sini X-5, X plus 3. Maka di sini ibu punya X-5 sama dengan 0, atau ini sama dengan 0, jangan lupa ya, atau X plus 3 sama dengan 0. Maka ibu punya X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 3. Oh, berarti titiknya akan ada 2 nih. Akan ada 5,12 dan min 3,12. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan untuk yang C. Di poin yang C ini dituliskan pembuat 0 fungsi. Pembuat 0 fungsi itu artinya kita mau mencari nilai X yang menghasilkan nilai hasilnya itu 0. Jadi sebenarnya kalau pembuat 0 fungsi itu kita mencari nilai X untuk kalau fx-nya sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan saja persamaannya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Dia mau fx-nya sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Jadi pembuat 0 fungsi itu artinya berapa nilai x yang membuat fungsinya bernilai 0. Artinya fx-nya bernilai 0. Nah, makanya di sini kita tinggal faktorkan x berapa yang kalau dikalikan hasilnya negatif 3, yang kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Oh, ini berarti 3 sama 2 nih. 3 sama 1. Dimana 3-nya negatif. Sehingga di sini ibu punya x negatif 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga ibu punya x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Jadi kalau pembuat 0 fungsi itu sebenarnya hanya berapa sih nilai x yang membuat fungsinya bernilai 0. Setelah belajar mengenai bentuk umum fungsi kuadrat, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Karena berupa sebuah fungsi, maka fungsi kuadrat bisa digambarkan grafiknya. Misal y sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5. Di mana x di sini merupakan sumbu x dari kuadran kartesius dan y merupakan sumbu y. Secara umum, grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi ada yang terbuka ke atas dan juga ada yang terbuka ke bawah. Jika kita lihat ada beberapa titik penting, yaitu titik 1 dan titik 2 merupakan titik potong antara kurva dengan sumbu x, titik 3 merupakan titik potong kurva dengan sumbu y, dan titik 4 merupakan titik balik atau titik maksimum atau titik minimum atau titik puncak. Dan di sini kita punya yang namanya sumbu simetri. Kenapa disebut sumbu simetri? Karena ternyata garis ini membagi kurva ini kanan kiri menjadi bagian yang sama besar dan jika dilipat akan pas atau cocok. Lalu, bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat? Di sini ibu memiliki contoh. Misal suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memiliki domain x sama dengan min 2 min 1 0 1 2 3 4. Di sini kita disuruh menggambar grafik fungsinya dan menentukan pembuat 0 fungsi, titik potong sumbu y, sumbu simetri, dan koordinat titik baliknya. Nah, untuk membuat grafik fungsi kuadrat, konsep paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memasukkan beberapa nilai x yang sudah diketahui ke dalam fungsi ini, sehingga menghasilkan suatu hasil yaitu y. Sehingga kita peroleh pasangan titik-titik dan titik-titik itu dapat kita buat menjadi suatu grafik. Langsung saja kita coba. Di sini ibu ingin mencari nilai dari x apabila dimasukkan ke dalam fungsi ini akan memperoleh hasil berapa saja. Untuk yang pertama yaitu x sama dengan negatif 2, sehingga kita cari f negatif 2 sama dengan x kuadrat, jadi negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3, kita peroleh 4 plus 4 dikurangi 3 sama dengan 8 dikurangi 3 yaitu 5.
Untuk X yang kedua yaitu X sama dengan negatif 1, kita cari F negatif 1 sama dengan negatif 1 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 3 sama dengan 1 ditambah 2 dikurangi 3 sehingga kita peroleh 0. Untuk X sama dengan 0, kita cari F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 0 dikurangi 3 sehingga kita peroleh negatif 3. Untuk X sama dengan 1, kita cari F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 1 dikurangi 3 sehingga 1 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Untuk X sama dengan 2, kita cari F2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 2 dikurangi 3 sama dengan 4 dikurangi 4 dikurangi 3 kita peroleh negatif 3. Untuk X sama dengan 3, F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 3 sama dengan 9 dikurangi 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk F4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 16 dikurangi 8 dikurangi 3 sehingga kita peroleh 5. Oke, Ibu masukkan dulu ke dalam tabelnya. Nah, sudah Ibu masukkan sehingga kita peroleh hasil jika kita masukkan X sama dengan min 2, kita peroleh hasil sama dengan 5. Jika kita masukkan min 1, hasilnya adalah 0, dan seterusnya. Sekarang kita akan menggambarkan grafik fungsinya. Untuk menggambarkan grafik fungsinya, kita tinggal mengikuti titik-titik ini. Jadi kita masukkan X sama dengan min 2, dan Y sama dengan 5. Ini kita bisa tulis Y ya. Untuk titik negatif 2,5 di sini, selanjutnya negatif 1,0 titiknya di sini, kita punya 0,-3 titiknya di sini, selanjutnya 1,-4 di situ titiknya, 2,-3 titiknya di sini, dan 3,0 di sini, untuk 4,5 titiknya di sini. Nah, dari sini kita dapat menggambar grafiknya. Tinggal kita tarik garis melalui titik-titik ini sehingga membentuk suatu kurva yang ternyata kurvanya membuka ke atas. Nah, dari grafik ini kita bisa mencari beberapa komponennya, yaitu yang pertama, kita dapat mencari titik potong sumbu X. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Kita juga akan mencari titik puncak atau dalam grafik ini yaitu titik minimum, dan kita juga akan mencari sumbu simetrinya atau persamaan sumbu simetrinya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk titik potong dengan sumbu X, kita tinggal mencari titik yang berpotongan dengan sumbu X. Maka kita peroleh titik negatif 1,0 dan 3,0. Untuk titik potong dengan sumbu Y, berarti kita peroleh 0, negatif 3. Untuk titik puncaknya itu terletak di sini, yaitu di titik 1, negatif 4, dan untuk sumbu simetrinya terletak di X sama dengan 1. Jadi di sini ada sumbu simetrinya ya, di garis X sama dengan 1. Jadi tinggal kita lihat saja titik X-nya ada di mana. Nah, jadi mudah ya untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Tapi belum tentu setiap soal membuat grafik kita dikasih tahu nilai dari X-nya. Kalau tidak dikasih tahu, kita harus menduga-duga atau mengira atau memperkirakan. Dan itu sangat tidak efektif. Bisa saja kita mendapatkan grafiknya tidak sempurna seperti ini. Misalnya kita hanya dapat segini, ternyata puncaknya di sini, dan kita sudah capek-capek menghitung X-nya tetapi belum bisa mencapai puncaknya. Oleh karena itu, kita akan membuat grafik fungsi kuadrat dengan cara yang lebih baik. Caranya bagaimana?
Caranya adalah kita hanya perlu mencari beberapa titik penting. Titik pentingnya apa saja? Sebenarnya dari tadi kita sudah membicarakan titik-titik pentingnya. Yang pertama yaitu kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X, kita akan memasukkan nilai fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Nah, jika kita lihat dari grafik yang tadi, di sini saat y sama dengan 0, x-nya ada nilainya yaitu min 1 dan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong dengan sumbu y. Untuk mencari titik potong dengan sumbu y, kita akan memasukkan nilai x sama dengan 0. Lalu kita juga akan mencari titik balik atau titik puncak atau titik maksimum atau titik minimum. Ada dua komponen yaitu sumbu simetri dan nilai maksimum. Untuk sumbu simetri rumusnya min b per 2a, dan untuk nilai maksimum rumusnya d per min 4a. Nah, selanjutnya kita akan mencoba soal ini. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Yang pertama kita disuruh mencari titik potong kurva dengan sumbu x. Untuk mencari titik potong kurva dengan sumbu x, maka yang dijadikan 0 adalah fx-nya, bukan x-nya. Maka kita peroleh 0 sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Maka ini bisa kita faktorkan ya menjadi ini ada x, ini ada x. Kita mau kalau hasil kalinya sama dengan plus 6 dan hasil penjumlahannya sama dengan 5. Bilangan yang memungkinkan yaitu bilangan 1 dan 6 dan bilangan 2 dan 3. Tapi kalau 1 dan 6 dijumlahkan menjadi 7, dikurangkan menjadi 5 masih bisa, tapi hasilnya positif, jadi tidak boleh ada yang negatif atau dua-duanya harus negatif. Maka ibu memilih 2 dan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ditulis 2 dan 3. Maka di sini ibu memiliki x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2, ini x-nya sama dengan min 3. Berarti titik potong kurva dengan sumbu x itu adalah min 2,0 dan min 3,0. Sekarang kita mencari titik potong kurva dengan sumbu y. Kalau dengan sumbu y artinya yang kita masukkan sama dengan 0 adalah x-nya. Jadi kebalikan ya. Maka kita akan mencari fx atau bisa ditulis dengan y, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. X-nya dimasukin 0, jadi 0 kuadrat plus 5 kali 0 tambah 6, maka hasilnya adalah 6. Sehingga titik potong kurva dengan sumbu y adalah 0,6. Ya, dan selanjutnya kita akan mencari persamaan sumbu simetrinya. Tadi persamaan sumbu simetri itu rumusnya adalah min b per 2a. Jadi kita lihat nilai b-nya adalah positif 5. 5 dibagi 2 dikali 1 sama dengan negatif 2,5. Hasilnya adalah negatif 2,5. Jadi persamaan sumbu simetrinya x sama dengan min 2,5. Sekarang kita mau mencari nilai maksimum atau minimumnya. Nah, ada dua cara sebetulnya. Bisa menggunakan rumus yang tadi ibu bilang, di mana rumus maksimumnya adalah d per min 4a, atau kita bisa juga dengan mencari f dari min 2,5 atau min 5 per 2. Entah kita menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua, akan diperoleh hasil yang sama. Dan kebetulan ini angkanya jelek ya, jadi mungkin nanti agak susah untuk menghitungnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Sehingga kita peroleh negatif 5 per 2. Kita kuadratkan ditambah 5 kali 5 per 2 ditambah 6 sama dengan 25 per 4 ditambah 25 per 2 tambah 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 4, sehingga 25 ditambah 50 tambah 24. 24-nya itu kita dapat dari 6-nya itu ya, penyebutnya kita jadikan 4. 6 kali 4, 24. Sehingga kita peroleh
99/4 sama dengan, ini ibu ada kesalahan, harusnya dikalikannya dengan negatif 5/2 ya, jadi dikurangi hasilnya negatif 1/4. Ternyata nilai maksimumnya Y max-nya biasa ditulis begitu sama dengan min 1/4. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsinya. Maka kita akan meletakkan titik-titik yang sudah kita cari di grafiknya. Kita mulai dari titik potong sumbu X-nya. Kita punya titik potongnya di min 2,0 dan min 3,0. Berarti kita punya di sini dan di sini itu ya. Kemudian kita punya titik potong kurva dengan sumbu Y di 6. Berarti di sini. Kemudian kita punya X max-nya sumbu simetrinya min 2,5, berarti tengah-tengah sini, dengan Y max-nya negatif 1/4, kira-kira di sini. Dari titik ini kita baru bisa menggambar kurvanya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini agak susah menggambar ya. Nah, sebenarnya agar gambarnya bisa lebih mulus, kita bisa mencoba memeriksa beberapa titik di sekitarnya. Misalnya kita memasukkan angka 4 nih. Angka 4 kalau dimasukkan di sini, apa letaknya benar di 2? Angka 1 di mana? Harusnya sama. Kalau kita lihat sumbu simetrinya kan di sini. Ini titik sini adalah min 3,0. Ini titik min 2,0. Di sini ibu punya titik min 5/2, min 1/4. Di sini ibu punya titik 0,6. Titik-titik ini akan sama biasanya. Kenapa? Karena melewati sumbu simetri. Pasti dia sama. Nah, jadi kalau kita lihat caranya akan menjadi lebih mudah ya. Memang ada beberapa hal yang harus dihitung juga, tetapi lebih pasti. Lebih pasti dalam hal kalau pakai cara yang pertama, cara yang ini, kalau kita tidak dikasih tahu nilai-nilai X-nya, kita masih meraba-raba, belum tentu benar. Bisa saja angkanya ada yang salah atau kita mencarinya kurang tepat, sehingga grafiknya tidak menggambarkan suatu fungsi kuadrat. Cara ini lebih pas karena pasti terbentuk suatu fungsi kuadrat, dan agar grafiknya lebih baik lagi, kita dapat melengkapi dengan beberapa titik di sekitar titik yang sudah kita temukan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kesimpulan yang kedua yaitu langkah-langkah menggambar suatu grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu x, yaitu dengan mensubstitusikan nilai y sama dengan 0. Yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu y, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0. Yang ketiga yaitu menentukan titik balik atau titik puncak. Di sini ada dua komponen yang harus kita tentukan, yaitu sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum. Dengan sumbu simetri rumusnya adalah min b/2a dan nilai maksimum atau minimum rumusnya adalah min d/4a.